Ya, kita lanjutkan lagi. Lanjut ke nomor 61 ya. Nah, ini bentuk penjabaran dalam ini adalah bentuk faktor, tapi bentuknya aneh ya, gitu. Ya, ya udah nggak apa-apa. Kita jalin aja. Nah, ini. Kita lihat satu persatu ya, kita analisa. Nah, ini ada I kuadrat, ada Y kuadrat. Kira-kira A ini mengandung I kuadrat enggak? Kan cuma dikalikan 2 X-nya, dikali min 4. Nggak mungkin hasilnya ada I kuadratnya ya. Berarti yang A ini tidak mungkin. Yang B juga tidak ada perkalian X sama X. Ya, tidak mungkin ada I kuadrat. Nah, kalau yang C, kan ini ada kali di sini. Berarti apa? Ada X sama X, ada Y sama Y. Maka ini bisa jadi yang nomor C. Yang nomor D juga demikian, ada perkaliannya ya, X sama Y. Nah, yang nomor E juga ini nggak ada. Ini kan cuma 2X min 2Y. Ini juga min 2X plus 2Y. Jadi ini tidak mungkin. Berarti apa? Antara C sama D. Nah, membedakan C sama D bagaimana? C sama D itu hanya berbeda di sininya negatif, ininya positif. Nah, kita ambil saja kan ini X dan Y itu sama untuk sembarang X dan Y kan. Kita ambil misalnya X-nya itu yang nggak aja wis. Satu, Y-nya juga satu lah gitu ya. Nah, sehingga kita hitung ini I-nya satu, ya satu jadi berapa nilainya? Ini menjadi X-nya satu berarti berapa? 2 kurangi 4 kurangi 2 kurangi 4. Hasilnya berapa? Kan 2 sama min 2 habis. Min 4 sama min 4 jadi min 8. Maka antara C sama D, mana yang bernilai min 8? Kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Gitu ya. Nah, coba. X plus Y berarti berapa? 2. 2 kali 2 berarti 4. Dikalikan 1 kurangi 1 berapa? 0. 0 kurangi 2, min 2. Berarti dikali dengan min 2. Hasilnya min 8. Perlu dicurigai ya. Nah, berikutnya lagi. Ini 1 tambah 1 2 kali 2 jadi 4 dikalikan ini 0 tambah 2 2. 4 kali 2 berapa? 8. Tidak mungkin yang D. Berarti jawabannya adalah yang C gitu ya. Nah, kalau diuraikan ya bisa begini. Ini 2X min 2Y kuadrat kuadrat. Saya keluarkan 2 tinggal X kuadrat sama Y kuadrat. Terus ini min 4X min 4Y. Min 4-nya saya keluarkan menjadi X plus Y karena sama-sama minus, keluarkan minusnya ya. Nah, kan ini X kuadrat min Y kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi begini. 2 kali X plus Y sama X min Y. Nah, dikurangi dengan 4 kali X plus Y. Nah, kita lihat depan sama belakang yang bisa membagi adalah X plus Y dan 2. Nah, 2 dibagi, 4 juga dibagi bisa ya. Maka saya keluarkan 2 kali X plus Y. Hasilnya adalah, nah, ini tinggal X min Y, ambil 2X dan 2 dan X plus Y-nya ya. Nah, kalau yang ini min 4 dibagi 2 jadi min 2. X plus Y-nya sudah keluar. Nah, sudah selesai. Itu jawabannya yang C, gitu ya. Nah, terserah mau pakai yang mana bebas ya. Nah, sekarang yang nomor 62. 62 ini tentang rata-rata ya, rata-rata. Jadi seorang siswa memperoleh nilai 82, 94 dan seterusnya ya. Nah, untuk 4 mata pelajaran pertama, berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh rata-rata 86. 86 inilah rata-rata dari 5 pelajaran ya. Nah, ini. Ingat kembali rumusnya rata-rata adalah jumlah nilai. Berarti 82 ditambah 94 ditambah 86 tambah lagi 78 tambah lagi pelajaran yang kelima. Misalnya apa X ya. Dibagi dengan ada 5 pelajaran. Nah, 5 data. Nah, hasilnya berapa? 86. Nah, sekarang ini. Ini kalau dijumlah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Kan 2 tambah 8 belakangnya 0. 6 tambah 4 tambah 6 juga belakangnya 0. Ini semua belakangnya 0. Sekarang 86 kali 5. Belakangnya juga 0. Otomatis X juga belakangnya 0. Kebetulan yang belakangnya 0 cuma ada 1. Ya, nah itu. Kalau mau dihitung ya boleh. Hitung ya boleh. 2 tambah ini kan berarti 10 10 berarti 20 nyimpen 2 ini 10 19 19 tambah 8
19 tambah 8 27, berarti 34. 340 ditambah X sama dengan 86 kali 5, 430. Nah, petiknya berapa? 430 dikurangi 340. Nah, berapa hasilnya? 90 ya. Nah, itu sama aja. Bebas pakai cara yang mana ya, gitu. Terus nomor berikutnya 63. Wah, angel ini. Analisa ya, gitu. Seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 3 meter. Nah, asumsinya adalah berbentuk persegi panjang ya, gitu. Tinggi dan lebar. Dan telah sepertiganya selesai. Sepertiga itu berapa panjangnya nggak tahu. Jika diketahui, jika selanjutnya dia mengecat tembok 5 meter persegi lagi, berarti itu setara dengan total dia mengecat 3/4 dari luas tembok semua. Berapakah panjang temboknya? Nah, gini, kita siapkan dulu. Nah, ini misal temboknya, tinggi tembok diketahui berapa? 3 meter. Dan sudah diselesaikan sepertiganya, ya, sepertiga. Misalkan ini adalah panjangnya P. Berarti ini adalah sepertiga P, ya. Ini juga sepertiga P. Nah, ini juga sepertiga P. Yang ini saya bagi dengan 3 ya, gitu. Nah, sepertiganya selesai, dia ngecat lagi seluas 5 meter persegi. Nah, 5 meter persegi dan totalnya itu menjadi 3/4 dari luas seluruh tembok. Jadi begini, sepertiga luasnya berapa sini? Berarti kan luas seluruhnya adalah 3P ya. Nah, berarti sepertiga dari luas seluruhnya itu berapa? 3P. Ini yang sudah diselesaikan sebelumnya ya. Jadi sudah menjelaskan sepertiganya, kemudian ditambah 5 meter persegi. Nah, ini apa? Hasilnya adalah 3/4 dari seluruhnya. 3/4 itu berapa? Ya, 3/4 dari seluruhnya. Seluruhnya itu berapa? 3P. Panjang kali lebar. Gitu ya. Nah, lebar kali panjang lah gitu ya. Nah, terus ini kan tiganya bisa coret. Coret. Ini ada perempat, enaknya ini semua saya kalikan dengan 4. Jadinya berapa? Berarti kan tadi P menjadi 4P, 5 jadi 20, ini menjadi 9P, gitu ya. Nah, berarti apa? 20 sama dengan ini berapa? 4P, pindah menjadi min 4P sama 9P jadi 5P. Sehingga P-nya berapa? 20 bagi 5 berarti 4. Jadi panjangnya adalah 4 meter ya. Nah, gitu. Terus yang nomor 64. 64 itu begini. Hasil uji penggunaan biofuel. Nah, biofuel ya, apa itu? Menunjukkan bahwa 5 liter minyak jelantah kendaraan mampu menempuh jarak 60 kilo. Berarti begini. Ini ada liter volume minyak jelantah, ini adalah jaraknya. Nah, kalau 5 liter itu menempuh jarak 60 kilo. Dengan asumsi medan yang dilewati sama, berapa liter minyak jelantah yang diperlukan untuk menempuh jarak 150 kilo. Ini adalah perbandingan senilai. Kenapa? Jaraknya bertambah, liternya juga bertambah. Nah, kalau senilai, kanan dibagi, kiri juga dibagi. Kanan dikali, kiri juga dikali. Nah, kamu lihat, dari 60 menjadi 150 dikali berapa? Kalau sulit, yang bisa membagi 60 sama 50 berapa? 30. Maka dibikin 30. Ini diapakan? Dibagi dengan 2, maka ini juga bagi 2 jadi berapa? 5/2 liter. Nah, ini ke sini dikali 5, ini pun kali 5 jadi berapa? 25/2 atau berapa? 12,5 liter ya, gitu. Nah, nomor 65. Si Berlina dan si Arya memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, pembantu ya. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh si Berlina dalam mencuci piring adalah 30 menit sendirian ya. Nah, sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh si Arya adalah 60 menit sendirian. Jika si Berlina dan si Arya bekerja bersama-sama dalam mencuci piring tersebut, maka waktunya berapa? Ya, gini aja. 1 per Berlina sendiri itu berapa tadi? 30 menit ditambah 1 per Arya sendiri 60 menit. Ini berlaku untuk 2 ataupun 3 orang ataupun berapa. Gitu ya. Jadi 1 per 1 per
sama dengan 1/, kalau bersama Berlina sama Arya gitu ya. Nah, dibikin rumus praktis juga boleh, tapi hanya berlaku kalau dua. Kalau begini bisa untuk dua dan juga bisa untuk tiga ya gitu. Ini 30 60 dibikin 60 semua saja. Jadi apa ini 60, ini menjadi 2, ini tetap satu ya. Sama dengan ini berapa? 3/60 atau 1/20. Ini sama dengan 1/, Berlina dan Arya bareng. Jadi apa? Waktunya adalah 20 menit ya gitu. Terus nomor 66 gitu, banyaknya angka 6 pada bilangan 0 sampai 100 ada berapa? Ingat, banyaknya angka 6, bukan bilangan yang ada 6-nya ya, tapi angka 6-nya ada berapa. Berarti kalau gitu mulai dari 0 ya. Yang ada 6-nya berapa? Bisa 6, bisa 16, bisa juga 26, 36, 46, 56. Ini di manual aja, butuh ketelitian, karena kalau dirumuskan juga repot, karena nanti di sini repotnya ada 60 kan. Nah ya, jadi beberapa lagi 61, 62, 63, kemudian 64, 65. Nah ini ada 66. Nah ini 6-nya dihitung berapa? Dihitung 2, karena yang kita lah banyaknya angka 6 ya. Nah terus 67, 68, 69, 70 nggak ada. Nah 76 adanya. Terus 86 dan 96 sudah nggak ada lagi ya. Nah kita hitung ada berapa angka 6. Jadi banyaknya angka 6 pada bilangan. Nah itu kan tadi bilangannya ada berapa nggak penting, yang penting angka 6-nya muncul berapa. Nah ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Nah 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 ya. Nah gitu, jangan lupa ini dihitung 2 kali ya gitu. Terus berikutnya lagi yang nomor 67. Apabila sebuah lingkaran P memiliki jari-jari R, kita anggap saja R-nya P, di mana R adalah 40% dari jari-jari lingkaran R. Berarti apa? RP itu sama dengan 40%. 40/100 dari jari-jari lingkaran R, apa L gitu ya. Nah, berapa persenkah luas lingkaran P dari L? Jadi luas lingkaran P dibagi luas lingkaran L dikalikan dengan 100% ya. Nah, coba luas lingkaran rumusnya apa? Pi R kuadrat. R-nya berapa? R-nya P. Nah, karena nanti ini juga ada R, harusnya kan begini. R-nya P di kuadrat dibagi Pi lagi R-nya L di kuadrat. Kalikan lagi dengan 100% ya. Nah, kan ini coret. Tapi kan ini harus hilang. Nah, biar hilang bagaimana? Ya, saya bikin begini. Berarti ini di bawah adalah R-nya L di kuadrat. R-nya P itu adalah 40/100 RL. Jadi segini, 40/100 R-nya L dikali 40/100 R-nya L lagi dikalikan lagi dengan 100%. Nah kan ini berarti hilang, kuadrat ini ada 2 ya. Nah ini juga hilang, sama ini juga hilang, nolnya 2 sama ini. Tadi 4 kali 4 16% ya. Nah 16% gitu ya. Nah kemudian lagi 68. 68 itu begini, selisih dua bilangan adalah 6. Selisih itu apa? Pengurangan. Misalnya X kurangi Y ini sama dengan 6. Jika kedua bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya adalah 32. Nah jumlahnya 32. 32. Nah dari sini ketemu X dan Y nya berapa, tinggal eliminasi ya. Tetapi yang ditanya adalah apa? Berapakah selisih kuadrat? Berarti apa? X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nggak usah nyari X dan Y. Ini seperti nomor tadi di awal ya, itu sebelumnya kan ada yang seperti begini. Ini tuh apa? Sama saja dengan X plus Y dikalikan X min Y. Nah X plus Y nya berapa? 32 dikali X min Y 6. 2 kali 6, belakangnya 2. Nah yang belakangnya 2, 192. Dan sudah, ini juga 192 ya gitu.
Terus 69, pembangunan gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25 orang pekerja setelah dikerjakan selama, nah ini, jadi ini ada pekerja, ada hari ya. Nah, kalau 30 hari ini selesai oleh 25 pekerja. Kemudian setelah dikerjakan selama 20 hari, jadi setelah 20 hari itu kan berarti tinggal 10 hari lagi tuntas oleh 25 orang pekerjaan itu dalam 10 hari ya. Nah, pekerjaan terhenti selama 8 hari, berarti kan terhenti selama 8 hari. Berarti waktu pekerjaannya berapa? Tinggal 2 hari. Volume pekerjaan selama 10 hari dikerjakan dalam 2 hari, nggak selesai oleh 25 orang, maka harus ditambah. Maka ini namanya perbandingan berbalik nilai, ada yang berkurang, ada yang bertambah. Nah, pertanyaannya adalah, jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar gedungnya selesai tepat waktu, kan berarti apa? Dalam 2 hari harus selesai. Nah, maka gedungnya selesai tepat waktu, ya, maka banyak pekerja tambahan. Yang diminta tambahan, bukan banyaknya orang yang bekerja. Tambahan, maka jangan ditulis X, tapi 25 plus X. Jadi, nah, tambahannya yang ditanya. Nah, caranya diapakan? Ya boleh saja 10 jadi 2 dikali berapa, makanya dibagi berapa, kebalikannya ya itu. Atau kalau nggak gini aja, ini 25 plus X, kalau perbandingan berbalik nilai dikalikan dengan pasangannya ya. Nah, ini kiri kali kanan, ini juga sama, kiri kali kanan ya. Nah, bagi 2 ini 10 ya, bagi 2 jadi 5. 5 kali 25 adalah 125, berarti 125 ini ya. Nah, sebentar, 125, saya ulangi, 125, tetap jelek tulisannya ya, nggak apa-apa ya, pokoknya 125 ya. Nah, berarti 25 tambah berapa ya? Tambah 100 orang ya, gitu. Terus berikutnya nomor 70. 70 itu begini, ini ada, sebentar ya. Nah, ini ada gambar seperti di SMP dulu ya. Jadi eh, jika BC banding DE, BC banding DE 3 banding 5, ini bukan panjang sebenarnya ya. Nah, itu BC banding DE, maka perbandingan luas segitiga. Ini perbandingan panjang. Kalau panjang itu satuannya cm pangkat 1. Kalau luas cm pangkat 2. Maka kalau perbandingan panjang adalah 3 sama 5, maka perbandingan luas apa itu? ABC. ABC kan salah satu sisinya adalah 3 bagian. Nah, dan ADE 5 bagian. Maka sisi yang lain juga sama ya. Jadi ini adalah segitiga yang sebangun. Perbandingan sisinya berapa? 3 banding 5. Sisinya panjang. Perbandingan panjangnya 3 banding 5. Perbandingan luasnya berapa? Karena luas itu cm pangkat 2, maka perbandingan panjang di pangkat 2. Jadi kalau perbandingan panjangnya adalah 3 banding 5, maka luas adalah 3 pangkat 2, 5 pangkat 2, atau 9 banding 25 ya. Itu pakai perbandingan aja. Kemudian lagi nomor 71. Nah, selisih uang Arya dan Berlina adalah 7.500. Berarti A kurangi dengan B sama dengan 7.500. Sebentar ini. 7.500, saya ulangi lagi, ini 7.500 ya. Nah, kemudian jika 10% uang Arya diberikan kepada Berlina, berarti kan uangnya Berlina bertambah 10% dari uangnya Arya. Maka uang Berlina menjadi 80% dari, nah, 80% uang Arya semula. Ingat, semula, bukan setelah dikurangi ya. Nah, berarti begini persamaannya. Berarti sebelah kanan dulu ya. Uangnya Berlina kan ditambah dengan 10% atau 0,1 ya, atau begini, 10% per 100 ya, 10% dari uangnya Arya. Nah, ini senilai dengan 80%, 80 per 100 dari uangnya Arya semula. Nah, kan belum dikurangi ya, gitu. Terus berapakah jumlah uang keduanya? Berarti Arya berapa, Berlina berapa, dijumlahkan. Nah, ini aja. Ini bisa sih dicoret nolnya, ya. Ini juga dicoret nolnya. Terus diapakan? Dikali 10 enggak apa-apa, biar angkanya bulat. Berarti kan jadinya 8A
sama dengan 10B ditambah lagi dengan A. Nah, A-nya ke kiri jadi berapa? 7A sama dengan 10B. Nah, ya. Dari sini kita dapatkan bahwa A itu sama dengan 7.500 ditambah lagi dengan B. Ya, tambah lagi dengan B. Nah, masukkan A-nya. Gitu ya. Nah, A-nya masukkan. Jadi berapa itu? Berarti kan 7 dikalikan A-nya adalah 7.500 ditambah lagi dengan B sama dengan 10B ya. Nah, 10B ini. Terus berikutnya lagi 7 kali 7.500. Kalau kesulitan tidak usah dihitung. Nah, ini 7.500 per 2 saja, nggak usah dihitung, bisa dipakai ya. Ini berapa nih? 7B kan? 7B pindah jadi min 7B sama 10B menjadi 3B. Nah, itu akal yang dikabulkan. Dibagi 3 saja, bagi 3 jadi berapa? Berarti 2.500 ya. Nah, gitu. Kalau begitu uangnya B adalah 2.500 dikali 7. Berapa itu? Ya, ini aja 25 kali 7 ya, berarti 5. Ini nyimpen 3, ini berapa? 14, berarti 17. 175. 175. Waduh, ini sebentar ya. 175.000. 175.000. Ini uangnya B. Nah, uangnya A berapa? Ini 175.000 ya. Nah, susah ini dibenerin juga. Rusak lagi. Nah, uangnya A adalah berapa? Ya, A itu adalah uangnya B tambah 7.500 kan? Berarti 175.000 ya 170 sebentar ini tadi salah ya. Nah, saya ulangi dulu. Ini gara-gara ini sih ya. Sulit sekali ini sebentar ya. Habis dulu, kita ulangi dulu. Nanti keliru nih ya, nggak aman. Nah, saya ulangi dulu dari awal. Jadi begini, tadi itu berarti kan berapa? 2.500 dikalikan dengan, aduh, sebentar ya. Ya, saya lanjutkan. Tadi berapa? 2.500 dikali 7 ya. Nah, ini nolnya 2, ini 35 nyimpen 3, 14 dapat 17 ya. Nah, dapat 17.500 ya. Nah, ini 17.500. Nah, uangnya A berapa? Berarti kan uangnya A itu apa? B tambah 7.500. Tambahkan saja 7.500 ya. Nah, gitu. Berarti berapa ini? 0, 0, ini 10, 15, 2. Gitu ya. Nah, salah ini ya. Ini bukan 0 ini. Kalau tadi bilang 15, kalau tulisan 0 ya. Gitu. Nah, ini harusnya 5. Nah, gitu ya. Berarti kalau begitu uangnya Berlin dan Arya berapa ya? 25.000 tambah 17.500. Nah, tambah saja 17.000, ini uangnya Arya ya. Gitu. Jadi tambah 17.500. Berarti berapa nih? 0, 2, ayo 0, 2, 5, ini 12, ini 3, jadi berapa ini tadi? Ini 0 ya. Nah, ini 0, 0, ini 5, ini berarti 12, nyimpen 1 jadi 3 tambah 1 jadi 4, 42.500. 42.500 ya, gitu. Nah, nomor berapa ini? 72 itu tentang himpunan ya. Dari survei terhadap 190 orang, seluruhnya diperoleh sekian orang diantaranya makan di restoran A. 98 pernah makan di restoran B. 12 orang tidak pernah makan di restoran A ataupun B. Nah, di antara jawaban di bawah ini yang mengenalkan yang mungkin merupakan jumlah orang yang pernah makan di A dan B. Kan berarti irisannya. Nah, maka gini aja. Ini bikin saja dua lingkaran ya. Nah, itu himpunan. Nah, ini adalah pakai diagram saja, pakai rumus juga boleh, silakan ya, ngapalkan sendiri, tapi saya tidak suka pakai rumus ya. Nah, seluruhnya itu adalah 150. Nah, ini restoran A, ini restoran B. Kan nyatanya ini, ya X saja. Nah, yang pernah di A itu ada 114. Jadi seluruhnya di sini ada 114, maka sudah ada X, tinggal 114 kurangi X.
Yang di B itu 98, sudah ada X orang, berarti di sini adalah 98 min X. Nah, yang belum pernah dua-duanya ada 12 orang ya. Nah, jumlah seluruhnya berapa? 150. Sudah nih, berarti apa? Berapa? 114 dikurangi X, yang ini ya, ditambah lagi dengan X, tambah lagi dengan 98 min X, tambah lagi 12, hasilnya berapa? 150 ya. Nah, coba kita hitung. Ini coret saja, hilang ya. Nah, ini sama ini berapa? Berarti kan ini 98 tambah 2, 100, 110 ya. 110 sama 114 berarti 224 dikurangi dengan X sama dengan 150. Berarti 224 kurangi berapa? Jadi 10. Pokoknya kan ini belakangnya 0, maka 4 kurangi 4 lagi mestinya 74 ya, gitu. Nah, kira-kira bener apa enggak? Ya dicoba saja ya, gitu. Coba ini berapa? 224 dikurangi 74, 0. 12 kurangi 7 kan berarti 5, ini tinggal 1, sudah cocok ya. Nah itu, ini dulu, tunggu pembahasan berikutnya ya. Terima kasih.